Terima kasih saudari moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi dan salam sejahtera bagi para peserta sekalian. Terima kasih telah hadir pada seminar online D3 Manajemen Perhotelan. Unfortunately, I couldn't make it untuk menyampaikan materi secara live, tapi saya telah merecord this video before karena saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menyampaikan materi ini kepada Anda semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Yuliari Indrawati selaku koordinator program studi D3 Manajemen Perhotelan yang telah mempersilahkan saya untuk mewakili program studi untuk menyampaikan materi kepada para peserta. It's an honor for me. Dan terima kasih kepada Pak Roy yang telah bersedia untuk jadi narasumber kami. Oke, tanpa menunggu lama, karena ini hari Jumat, kemungkinan para peserta bapak-bapak ini akan melaksanakan Jumatan. Oke, saya akan langsung saja share screen. Saya akan membahas, sebelum ke pembahasan saya ingin bertanya kepada para peserta sekalian, Anda semua bisa menjawabnya di kolom chat. COVID-19 impact everything. Do you agree? Dengan pertanyaan ini, apakah ada certain sektor yang terimpact? Silakan Anda komentar. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Oh iya, silakan Anda bisa melanjutkan sebenarnya, karena saya juga tidak bisa melihat. Tapi kemungkinan besar semua aspek yang Anda tulis pada kolom chat itu benar-benar terimpact oleh COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui di berita-berita atau seperti yang dirasakan oleh para pelaku pariwisata, COVID-19 does impact tourism and hospitality factors. Pada sektor apa saja sih di travel, tourism, and hospitality sektor yang terimpact oleh COVID-19 ini? Berikut adalah data yang saya dapat dari Statiska. This survey conducted pada bulan Maret sampai April. The share of companies who have completed layoff in the travel and tourism industry due to the coronavirus in Norway. This survey conducted di Norwegia, di luar negeri. But as we can see, car rental, restaurant, hotel, experiences and culture, travel agencies, camping, and others also impacted in Indonesia. Karena maybe due to the lockdown or partial lockdown in Indonesia atau in other countries, ini mengurangi penggunaan masyarakat kepada car rental. Biasanya kalau kita pergi ke suatu negara, kita mungkin menyewa mobil untuk bepergian. Kemudian restoran juga, karena buffet sangat tidak disarankan untuk dilakukan karena high touch surface ya, banyak tangan-tangan orang yang akan menyentuh surface di buffet itu, sehingga kita tidak bisa mendeteksi nauzubillah ya, jika coronavirus infected after that buffet event held dilaksanakan seperti itu. Kemudian bagaimana sih dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga terinfected? Yeah, of course. Data ini saya ambil dari kemenparekraf.co.id, yaitu data kunjungan wisatawan mancanegara bulanan. Seperti yang bisa kita lihat on screen, garis yang biru adalah data tahun 2019, data kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019. Approximately sekitar lebih dari 16 atau 17 juta. Saya tidak menghitungnya secara rinci, tapi kita bisa lihat data mentahnya. Ini sangat menurun drastis ya. Untuk garis yang hijau, biru daun kalau katanya orang Inggris ya.
biru daun ini kalau bulan Januari tahun 2020 saja sebenarnya Indonesia telah mendapatkan peningkatan untuk kunjungan wisatawan mancanegaranya pada bulan Januari. Pada tahun 2019 hanya 1.200.000 sekian. Nah, pada tahun 2020 sebenarnya sudah meningkat 70.000 wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. But in February, COVID-19 already impact several countries dan juga belum impact ke Indonesia ya, karena pada bulan Maret baru terdaftar case 1 di Indonesia dan juga penurunannya sangat signifikan yaitu hanya 470 kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Dan juga pada bulan April, Mei, Juni ya sangat signifikan ya penurunannya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh travel industry, tourism and hospitality industry untuk mendatangkan guest? Sebenarnya kebersihan ya. Sebenarnya kita harus sesuai dengan protokol yang sudah dirilis oleh WHO, oleh UNTWO, UNWTO. Iya, UNTWO. Bisa di-cut nggak sih ini nanti ya? Bisa lah. Sebenarnya hotel industry atau tourism industry lainnya bisa bisa menggunakan protokol, bisa memberlakukan protokol yang telah dirilis oleh WHO misalnya atau UNTWO, UNWTO ya, seperti itu. Seperti pengecekan suhu, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh industri travel and tourism and hospitality untuk mendatangkan para pelanggan dan para tamu lagi untuk percaya untuk menginap ke hotel mereka? Sebenarnya yang pertama yaitu kebersihan, karena seperti yang kita ketahui sekarang ini protokol kebersihan tuh hygiene and sanitizer ya, hand sanitizer. Hygiene dan sanitasi sangat sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh hotel industry atau tourism industry and others ya untuk menggait para pelanggan, untuk mendatangkan tamu, untuk build trust kepada guests untuk menginap di hotel mereka. Yang pertama mungkin ya intense room cleaning. Penelitian ini dilakukan oleh McKinsey dan ini dilakukan di overseas di several countries, Australia, Canada, Hong Kong, United Kingdom, and United States. Sebenarnya ini tidak hanya dilakukan di luar negeri, tapi di Indonesia juga harus dilakukan, dan mungkin beberapa hotel industri sudah memberlakukan beberapa action ini. Actions hotels could take to help protect guests from coronavirus. Yang pertama yaitu intense room cleaning, seperti UV light disinfectant. Mungkin memang sedikit pricey untuk menyediakan UV light disinfectant to each room, tapi ini sangat bisa membuild trust di para tamu gitu. Jadi tidak harus menunggu housekeeping untuk membersihkan ruangan, tapi para tamu juga bisa membersihkan ruangannya sendiri. Misalnya mereka pergi dari luar, mereka bisa mendisinfektan mungkin their luggage or their clothes sebelum mungkin duduk di kursi di dalam di dalam room. Kemudian
Yang lain yaitu conduct COVID-19 rapid test for every guest at check-in. Ini mungkin sangat mahal ya, tapi cukup juga dengan mungkin kalau dari tamu yang dari luar negeri bisa menyantumkan hasil PCR, hasil swab test. Tapi kalau untuk di lokal ya, local guest atau wisatawan Nusantara bisa dengan mengecek suhu atau kita menyediakan wastafel portable di lobby atau juga dengan menyediakan hand sanitizer. Tapi pengecekan suhu ini juga harus ya, karena kalau lebih dari 37 derajat Celcius diharapkan untuk tidak memasuki ke hotel. Mungkin seperti itu. Tapi sebelumnya mungkin bisa pihak hotel itu memberikan juga semacam pemberitahuan kepada tamu bahwa hotel kami melakukan pembersihan atau proses pembersihan ruangan pada jam sekian. Jadi tamu ini merasa secure ya. Oh berarti hotel ini melakukan proses pembersihan ruangan, misalnya ruangan yang sering didatangi oleh orang ya, seperti lobby mungkin atau koridor-koridor ya. Kemudian offer free hand sanitizer, employees wear personal protective equipment. Ya, PPE ini tidak hanya untuk employees ya, but also untuk guests. Mungkin kalau ada tamu yang belum memakai masker, bisa kita encourage dengan offering free mask to guests. COVID-19 accelerate technology utilities. Apakah Anda setuju dengan statement ini? Ini sebenarnya pertanyaan. Silakan Anda jawab di kolom chat seperti yang tadi. Iya, seperti COVID-19 seperti yang tadi saya ada di slide sebelumnya, yaitu UV light disinfectant. Itu kan juga salah satu teknologi ya yang membantu hospitality sector atau membantu mungkin individu juga untuk menjaga kebersihannya dengan UV light disinfectant. Salah satu teknologi yang bukan hanya dengan semprotan bahan kimia, tapi menggunakan UV light untuk membunuh virus dan kuman-kuman yang ada di every surface. Ya, apakah Anda setuju dengan ini? The focus of technology application di hotel bisa jadi pada human resource practices, pada security, mungkin dengan CCTV, itu juga termasuk teknologi. Revenue, mungkin marketing, guest services, operation, dan strategic management. Peningkatan teknologi ini, peningkatan penggunaan teknologi ini juga sangat membantu operasional hotel seperti itu. Bukan hanya hotel tapi juga hospitality ya. Karena sebenarnya teknologi itu diciptakan untuk membuat efisiensi operasional. Jadi jangan sampai kita merasa takut untuk menggunakan teknologi, tapi kita harus adaptable ya. Kita harus menggunakan teknologi itu untuk membantu pekerjaan kita agar lebih efisien seperti itu. Kemudian bagaimana dengan future hotel? Ini sudah ada, yaitu hotel yang miliknya Alibaba. Ya, Alibaba memiliki beberapa usaha ya. Yang ini yaitu Fly Zoo Hotel. Jadi di sini sangat sepertinya tidak ada human contact. Bahkan di lobby saja tidak ada front desk, tidak ada front office yang menyambut Anda, tidak ada keramahan doorbell, tidak ada yang membukakan pintu Anda saat masuk, tidak ada yang menyapa Anda, selamat datang, tidak ada. Bagaimana pengalaman itu gitu? Mari kita lihat ini laporan dari CNBC. Thank you.
Something very strange about saying thank you to a robot. You probably know Alibaba for its e-commerce platforms, but the Chinese tech company is branching out. It's aggressively testing and implementing tech concepts that span from retail to restaurants and even hotels. This should open with facial recognition. Let's see. I've come to Alibaba's futuristic Fly Zoo Hotel, which is a stone's throw away from its headquarters in Hangzhou. And almost everything you can imagine here is automated. I'm not sure if this is cool or creepy. Oke, jadi teknologi hanya akan membantu pekerjaan operasional hotel untuk lebih efisien. Jadi, the technology utilized hospitality's high touch and service intensive industry and its information process requirement distribution channel web processing bla bla bla. Jadi teknologi ini harusnya kita adaptasi, kita bisa beradaptasi dengan menggunakan teknologi. Jangan sampai kita tidak bisa menggunakan teknologi seperti itu. Karena teknologi sebenarnya ada untuk membantu pekerjaan kita. Berkali-kali saya ucapkan ini karena agar masyarakat tidak merasa takut dengan teknologi. Justru dengan teknologi itu kita harus kita guide ya, harus kita gandeng untuk mempermudah atau ya seperti tadi efisiensi. Seperti penggunaan Alexa di beberapa hotel untuk memerintahkan seperti membuka tirai atau memutar TV, channel apa yang akan kita tonton, seperti itu. The voice assistant Alexa will be checking into certain rooms at Marriott hotels thanks to a partnership announced by Amazon. The deal puts Amazon Echo smart speakers into select rooms across Marriott's family of hotels. Guests will be able to do things like order room service and control lighting. They'll also be able to initiate other Alexa typical functions like playing music and setting alarms, but you can also unplug it if you don't want to use Alexa. Ya. Kemudian executive technology skills belum. Nah, jadi teknologi ini sebenarnya harusnya membantu kita seperti itu. Berikut ada yang ada di layar Anda, yaitu aspek apa saja yang bisa menggunakan bantuan teknologi atau AI, artificial intelligence technologies, untuk membantu pekerjaan mereka. Yang pertama yaitu tentu saja data analitik. Di situ sangat membantu untuk pengolahan data, untuk menyimpan data. Dengan penggunaan teknologi ini akan sangat membantu. Kita tidak perlu menghitung secara manual, tidak perlu menyimpan berlembar-lembar berkas, seperti itu. Kemudian IT, mobile, and web design. Ada product service design, resourcing, procurement, kemudian channel management including e-commerce. Seperti kita memasarkan produk sekarang menggunakan e-commerce di marketplace. Seperti itu. Kita harus adaptasi. Dan juga mungkin beberapa hotel harus mendaftar, mungkin punya web sendiri, atau bisa mendaftarkan, menawarkan room mereka melalui beberapa marketplace, yang tentunya tourism hospitality marketplace ya, seperti Travel Advisor, or kalau di Indonesia ada Traveloka, seperti itu. Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda membaca Future Skill Framework? Silakan tulis di chat room. Meskipun saya tidak bisa membaca, tapi saya ingin menstimulasi pendapat Anda. Yeah, society has shifted from an economy based on commodities and manual labor to lebih kepada highly qualified human capital. Jadi Jadi masyarakat di sini diharapkan memiliki higher cognitive skill, yaitu tentu saja creativity seperti yang ada di tabel ini. Then again, ini saya dapat dari McKinsey. Kemudian complex information processing and interpretation. Jadi seperti literasi ya. Literasinya seperti yang kita tahu, literasi di Indonesia ini masih sangat kurang. Jadi kita harus banyak-banyak melatih literasi kita, atau mungkin ikut
beberapa seminar atau pelatihan untuk melatih digital literacy. Karena digital literacy itu sangat berbahaya, sangat harus kita kuasai gitu, karena informasi saat ini sangat berbahaya. Dengan mudahnya kita mengakses informasi di internet, Google sesuatu, kemudian ini ada kiriman dari grup apa gitu kan, kita harus bisa memfilternya gitu. Manakah berita yang benar, manakah yang tidak. Disitulah kepentingan. Disitulah perlunya kita untuk memiliki digital literacy skill. Jadi ini adalah 21st century skill yang telah di-form oleh P21, adalah Joint Government Corporate Organization yang membuat formula. Ada 3 skill yang harus dimiliki oleh future generation. Yang pertama itu learning skill. Ada creativity and innovation, critical thinking, and problem solving, communication, and collaboration. Jadi di sini kita harus kreatif, seperti yang ada sekarang ini. Dengan adanya pandemi ini, kita harus kreatif. Bagaimana kita, khususnya untuk para dosen, bagaimana kita delivering our material to our students. Saya yakin Bapak Ibu dosen sekalian sudah familiar dengan yang namanya online classes. Karena sebelumnya, di mana 80% harus dilakukan offline dan 20% online dengan menggunakan e-learning dan sebagainya. Tapi sekarang kita harus melakukannya 100% online. Sebenarnya kita sudah mulai berlatih untuk menggunakan online learning ini ya, dan juga kita harus harus punya kemampuan untuk memfilter. Seperti yang setelah saya bilang tadi, dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, maka kita harus bisa memfilter manakah yang benar, manakah yang tidak. Karena akan sangat bias ya. Kemudian life skill, flexibility and adaptability, initiative and self-direction, social and cross-cultural skills, productivity, and accountability, leadership and responsibility. Ya, life skill ini akan sangat membantu masyarakat atau adik-adik milenial ini untuk bertahan di kehidupan yang akan datang. Flexibility dan adaptability. Seperti yang kita seperti yang kita lakukan sekarang ya. Sebelumnya offline classes, kemudian ada online classes. Saya harap mahasiswa ini bisa beradaptasi ya. Yeah, competence is not directly observable. It's an output of evaluation. Karena dalam proses sertifikasi itu juga kan ada beberapa aspek yang dinilai, praktiknya mereka dinilai. Kebetulan saya juga salah satu asesor kompetensi juga. Jadi ada beberapa layer activity yang harus mereka lakukan, dan mereka harus melakukannya dengan benar, baru kita bisa memutuskan untuk kamu berhak mendapatkan sertifikat ini gitu. Dan sertifikat itu akan menunjang karir kalian ke depannya. Ada sedikit insight dari Peter Drucker, Chief Executive at the Institute of Hospitality, yang menyebutkan bahwa performance bisa di-improve, bisa diperbaiki dengan melakukan investasi di beberapa inovasi. Misalnya inovasi teknologi. Misalnya, dengan menggunakan teknologi barcode saja, itu sudah termasuk inovasi. Dan itu juga sudah satu rethinking ways in which services are designed. Kemudian itu akan membantu pekerjaan juga kan ya, sebuah inovasi akan membantu pekerjaan juga, work is organized juga sudah sudah terukur gitu.
sebelum membuka kembali hotelnya, seperti yang tadi kita lihat di video, di Fairmont, sebelum membuka kembali hotel, mereka sudah mengorganize apa saja yang harus dilakukan sebelum kita membuka kembali hotel. Oke, this is the last but not least. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempermudah ya, to achieve a smooth future of work transition dari yang sebelumnya manual into the automation. Yang pertama yaitu ini sekali lagi conducted by McKinsey & Company, develop a national strategy for technology adoption, seperti ya memberikan insentif kepada para pengguna teknologi, kemudian mempermudah perizinan untuk teknologi yang ekosistem seperti itu, karena teknologi juga harusnya ekosistem, tidak merusak alam ya. Kemudian digital and AI talent, kemudian enabling regulation, dan juga pemerintah ini diharapkan sudah menetapkan apa kalau di Indonesia regulation, ya peraturan seperti pasal-pasal yang mengatur tentang penggunaan AI di Indonesia. Apakah sudah ada digital infrastructure and data and governance? Kemudian reform human capital development, ini yang sangat penting. Pada early childhood, mereka sudah mulai diintegrasikan dengan teknologi. Tapi jangan yang harus anak seharian dikasih HP udah main aja gitu, enggak ya. Tapi kita harus assist them. Kita harus mendampingi mereka. Kemudian employer partnership, lifelong learning funding, memberikan bantuan dana, dan juga on the job training incentive, data analytic to improve the measure outcomes, make career training system. Para staff akan diikutkan training. Jadi training untuk agar pace-nya sama gitu. Teknologi digunakan, ada teknologi AI, tapi para human capital-nya atau staff-nya itu juga terupgrade skill-nya. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga memberikan insight kepada para peserta sekalian, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa tentang future skills framework. Jadi ke depannya saya harap kita semua bisa menggandeng, bisa adaptable dengan teknologi, tidak merasa takut dengan menggunakan teknologi, tapi kita harus menggunakan teknologi untuk efisiensi pekerjaan kita. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke saudari moderator.